Di balik senyum seorang presiden selalu ada beban yang tak terlihat. Ia membangun jalan tapi lupa menambal retak kepercayaan. 2 periode 1000 janji dan kini ia berdiri di ujung kekuasaan. Dengan marwah yang harus dijaga tapi juga dengan kontroversi yang tak bisa dihapuskan. Inilah kisah tentang Joko Widodo, jejak rekam kontroversi Joko Widodo. Cekidot. Jujur saya merasa kasihan dengan nasib Pak Jokowi hari ini. Mau bagaimanapun beliau adalah mantan presiden kita, kepala negara, simbol marwah bangsa yang wajib dijaga dan dihormati. Dalam segala kesederhanaan yang dulu pernah jadi pesonanya, ia tetaplah manusia yang kini menanggung beban sejarah. Mulai dari tukang mebel di Solo, kemudian jadi Presiden Republik Indonesia. Dari rakyat kecil, jadi simbol harapan jutaan orang, guys. Jokowi itu pernah jadi gambaran sederhana tentang bagaimana mimpi rakyat kecil yang juga bisa menembus istana. Tapi seperti semua kisah besar, di balik tepuk tangan dan baligo yang penuh senyum selalu ada sisi lain, guys. Sisi yang tidak bisa dibicarakan di dalam pidato, sisi yang perlahan mulai dipertanyakan publik, guys. 2 periode memimpin negeri ini, Jokowi meninggalkan banyak warisan. Jalan tol yang membentang, bendungan berdiri, bandara bertambah, bahkan ibu kota baru itu mulai digagas, guys, oleh Pak Jokowi itu. Tapi di antara semua itu ada pula warisan yang tak kalah kuat kontroversi. Ini dia. Jokowi sering bilang, saya tidak membangun dinasti. Tapi mari kita lihat, Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya, menjadi wakil presiden hari ini. Bobi Nasution, menantunya, jadi wali kota Medan. Kaisang Pangarep, anak bungsunya, ketua umum partai PSI. Bahkan iparnya itu sempat duduk di Mahkamah Konstitusi. Dan kebetulan sekali dari lembaga itulah lahir putusan yang meloloskan Gibran ke Pilpres pada saat itu. Publik tersenyum kecut karena ini bukan lagi politik keluarga, ini keluarga yang berpolitik. Kalau ini bukan dinasti, mungkin kamus demokrasi perlu diperbarui, guys. Rakyat memang tidak marah, hanya lelah saja karena dulu dijanjikan sebagai pemerintahan yang merakyat, kini seperti pemerintahan keluarga, guys. Lalu ada kereta cepat Wush, simbol kemajuan katanya. Tapi di balik rel yang kinclong dan laju 350 km per jam itu ada tumpukan utang yang tidak kalah bertambahnya. Kereta ini memang wush cepat jalannya, tapi juga wush saat menghabiskan dana dan hutang. Katanya ini kebanggaan bangsa, tapi yang bangga itu cuma segelintir yang bayar seluruh rakyat Indonesia. Ya, yang bayar seluruh Indonesia tentunya. Tiketnya mungkin bisa dibeli oleh penumpang, tapi cicilannya itu ditanggung bersama. Simbol kemajuan katanya, tapi buat sebagian orang itu justru simbol hutang yang berlari cepat daripada kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri, guys. Lalu ada drama yang lebih heboh dari proyek manapun, yaitu ijazah Jokowi, selembar kertas yang bisa mengguncang sebuah negara, guys. Gugatan demi gugatan terus muncul, klarifikasi datang, bantahan dibalas bantahan. Dan lucunya, televisi seperti iNews itu bisa membahasnya hampir setiap minggu. Entah mencari kebenaran atau mencari rating, guys. Saat isu itu mulai reda, muncul jilid baru ijazah Gibran. Seolah-olah keluarga ini memang dikutuk untuk selalu diuji dengan hal yang sama, yaitu ijazah. Publik bingung mana yang fakta, mana yang drama, guys. Tapi di negeri yang kenyataannya sering kalah oleh narasi, mungkin yang penting bukan apa yang benar, tapi siapa yang paling sering muncul di layar, guys. Belum sempat duduk dengan tenang di kursi wakil presiden, Gibran sudah disambut dengan isu pemakzulan. Tuduhan muncul, cacat hukum, nepotisme, pelanggaran etik, dan lain sebagainya. Lucu memang di negeri ini, guys. Pemakzulan itu bisa muncul bahkan sebelum hasil kerja muncul. Mungkin yang cepat bukan cuma kereta wush, tapi juga cara politik bekerja di belakang layar. Gibran memang masih muda, tapi bayang-bayang ayahnya terlalu besar. Sebuah beban yang beratnya tak bisa diukur dengan kursi jabatan. Jokowi ingin meninggalkan jejak sejarah ibu kota Nusantara, simbol peradaban baru. Tapi yang baru justru masalahnya. Gedung belum rampung, jembatan masih setengah jadi, dan investor yang dijanjikan belum kunjung datang. Rakyat menyebutnya sebagai ibu kota belum jadi, guys. Sebuah mimpi besar yang belum bangun dari tidurnya. Pindah ibu kota memang bisa, tapi memindahkan kepercayaan rakyat itu yang jauh lebih sulit, guys, sebetulnya. Tapi tunggu dulu, guys, apakah semua ini benar-benar murni kesalahan Pak Jokowi atau ada tangan-tangan lain yang sengaja menyalakan api
Ada yang bilang isu-isu seperti ijazah, dinasti, pemakzulan adalah bagian dari framing politik besar-besaran. Tujuannya jelas, menggiring opini publik, membentuk persepsi negatif, dan menjatuhkan citra Jokowi di akhir masa jabatannya. Mungkin benar ada kekuatan yang bekerja secara diam-diam di balik layar, memanfaatkan kelemahan presiden untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi di era ini, satu hal yang pasti, yang paling kuat bukan penguasa, bukan partai, bukan media, tapi narasi. Karena siapa yang menguasai cerita, dialah yang menguasai kebenaran. Jokowi akan dikenang, itu pasti, tapi sejarah selalu punya dua wajah. Bagi sebagian orang, ia adalah bapak pembangunan, tapi bagi sebagian lain, ia adalah bapak pembingungan. Ia membangun jalan, tapi meninggalkan jurang kepercayaan. Ia menolak dinasti, tapi dinasti itu lahir di sekitarnya. Ia memimpin dengan senyum, tapi meninggalkan pertanyaan. Namun, sebesar apapun kontroversinya, Jokowi tetap presiden, mantan presiden maksudnya. Marwahnya harus dijaga, karena marwah bukan sekedar posisi, tapi kejujuran. Cepat atau lambat, sejarah akan menulis semuanya dengan tinta yang tak bisa dihapus. Siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan siapa yang bekerja untuk keluarga. Jokowi telah membangun banyak jalan, tapi mungkin jalan yang paling sulit yang harus ia tempuh adalah jalan menuju kepercayaan rakyatnya. Dan ketika semua kisah ini usai, mungkin cuma satu kalimat yang paling tepat untuk menutupnya. Jokowi membangun Indonesia, tapi lupa membangun kepercayaan. Terima kasih. Saya Ipan Peus. Jangan lupa di subscribe dan like komentar